proses praktik keperawatan di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Pada saat ini kita akan menjelaskan terkait dengan prosedural dari presentasi kasus. Jadi presentasi kasus sendiri adalah proses di mana mahasiswa menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan mereka yang mereka kelola di dalam 1 minggu tersebut. Di mana biasanya mahasiswa akan menggunakan lembar PPL seperti ini. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan di mana di lembar PPL tersebut nanti akan terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah terkait dengan situation, lalu ada terkait dengan problem, lalu ada terkait dengan problem solvingnya, dan juga nanti question atau pertanyaannya. Nah, di dalam kertas PPL ini akan merangkum semua kegiatan mahasiswa dan juga data-data dari pasien atau klien kelolaannya. Yang pertama yang nanti akan teman-teman isi adalah di bagian situation. Di situation sendiri nanti mahasiswa akan menceritakan atau menuliskan data-data, yaitu data subjektif dan data objektif dari klien yang dia kelola, kalaupun itu di komunitas ataupun kalau di rumah sakit adalah si pasiennya. Data tersebut adalah data real pada saat itu, ya. Lalu nanti di situ mahasiswa akan menyusun problem dari masalah keperawatannya seperti itu, ya. Jadi nanti akan merumuskan apakah ini diagnosanya aktual ataukah risiko dari data kasus yang mereka dapatkan pada hari itu. Dan nanti akan dilanjutkan pada penyusunan problem solving, di mana kita di sini adalah menggunakan menggunakan SDKI, ya, di mana dalam SDKI terdapat OTEK, yaitu untuk O-nya adalah observasi, T-nya adalah terapeutik, E-nya adalah edukasi, dan untuk K-nya adalah kolaborasi. Di dalam penulisan problem solving ini harus disesuaikan dengan asuhan keperawatan yang sedang mereka terapkan kepada klien tersebut, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang diperlukan sebelum kita melakukan presentasi kasus, ya. Dimana yang pertama kita harus melihat dulu kontrak pembelajaran dari mahasiswanya. Biasanya mahasiswa akan melakukan atau mencatat kegiatan problem case ini atau PPL ini, gitu ya. Biasanya nanti di hari ketiga atau di hari keempat. Nah, kita lihat dulu apakah mereka sudah melakukan pencatatan asuhan keperawatannya. Semisal pada di hari ketiga dan di hari keempat tersebut pasiennya itu pulang atau tidak ada di dalam ruangan tersebut karena mungkin harus berpindah ruangan, mahasiswa bisa langsung menggunakan kasus resum. Jadi pada saat hari itu juga mereka melakukan pengkajian lalu nanti dituangkan di dalam form PPL tersebut, ya. Lalu yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah pastinya asuhan keperawatan mahasiswanya. Jadi asuhan keperawatan mahasiswa yang sudah komplit dari hari pertama pengkajian, hari kedua, hari ketiga, itu juga harus kita bawa, kita minta mereka membawa, karena nanti akan kita cross check apakah data itu sesuai dengan yang sudah mereka lakukan pengkajian dan sudah berikan intervensi sebelumnya. Lalu teman-teman semuanya juga jangan lupa, terutama Bapak Ibu yang menjadi perseptor di sini, menjelaskan nanti, ya, apa yang harus mereka sampaikan dalam kegiatan presentasi kasus ini. Biasanya presentasi kasus ini dilakukan bisa secara berkelompok, bisa secara individu. Kalau secara individu berarti Bapak perseptor atau Ibu perseptor di sini nanti langsung bertemu dengan mahasiswa, langsung nanti mereka akan menjelaskan kasusnya menggunakan form PPL-nya tadi, gitu ya. Dan nanti akan dilakukan sesi tanya jawab. Namun apabila nanti kegiatannya secara berkelompok, nanti bisa bergantian antara mahasiswa satu dan mahasiswa berikutnya untuk menyampaikan PPL-nya. Diskusi bisa berjalan, semisal antara mahasiswa lain memberikan pertanyaan, dan juga nanti Bapak Ibu di sini sebagai perseptor, gitu ya, juga bisa memberikan masukan, gitu ya, atau memberikan arahan terkait dengan kasus yang ada atau yang dibahas pada saat itu. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, untuk melanjutkan kita akan mendemonstrasikan terkait dengan presentasi kasusnya. Oke, selamat siang teman-teman. Siang ya. Dari ini kita terjadwal sesuai kontrak belajar adalah presentasi kasus. Sudah disiapkan? Sudah. Oke, untuk asuhan keperawatannya dibawa semua? Sudah. Oke, ini yang maju dulu siapa? Saya. Yang mau presentasi dulu Mbak siapa? Mau dia. Oke, mau dia udah pinjam asetnya dulu. Saya mau cross check dulu. Ini berarti pasiennya sekarang hari keberapa? Ini pasiennya hari kedua. Oke, pasiennya di sini hari kedua, ya. Pasiennya dengan apa ini Pak? Siapa? B berapa? Tuan B, B-nya B2. Oke. Oh, ini kamar 3 ya? Iya. Oke. Oh, masalah utamanya apa ini Mbak? Untuk masalah utamanya itu toleransi aktivitas
kajian, lalu sekarang Mbak ingin mempresentasikan terkait dengan PBL-nya untuk hari ini, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan nanti Mbak bisa mempresentasikan. Saya akan dengan cocokkan data asuhan keperawatannya yang sudah berjalan sampai dengan hari ini. Nanti kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan data analisa datanya, terkait dengan diagnosanya atau intervensinya, boleh nanti bisa diskusi. Nanti di akhir mungkin saya akan memberikan hal-hal barangkali kok ada yang lebih jelas. Itu oke. Ini bisa dimulai Mbak. Jadi di sini mempresentasikan ya Bu ya. Ini ada pasien tuan B dengan kasusnya CHF. Oke. Untuk diagnosa yang pertama itu ada intoleransi aktivitas Bu. Untuk data DS dan DO yang muncul, untuk DS-nya pasiennya mengatakan lemah, mudah lelah jika beraktivitas berat seperti naik dan tangga, menuju baju. Untuk DO yang muncul itu pasien tampak lemas, lalu data sebelum aktivitas ada tekanan dari 90/65, nadinya 90 kali per menit, lalu RR 24 kali per menit, SPO2-nya 97. Setelah dilakukan aktivitas, terus aktivitas, pasien tampak ngos-ngosan, lalu tekanan darahnya 98/72, lalu HR-nya itu 102 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, SPO2-nya 97. Untuk diagnosa yang muncul adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara supply dan kebutuhan oksigen. Untuk rate hasil yang akan dicapai itu toleransi aktivitasnya meningkat. Untuk intervensi yang dilakukan akan dilakukan terapi aktivitas dengan intervensi itu penerapan jalan menit. Oke, jalan. Oke, baik. Itu untuk kasusnya. Itu berarti hasil pengkajian hari ini ya, datanya ya. Oke. Jadi silakan dari teman-teman ada yang mau tanyakan nggak terkait kasusnya? Mungkin saya izin bertanya mengapa diagnosa tadi intoleransi aktivitas ya, mengapa diagnosa tersebut dianggap menjadi masalah. Untuk intoleransi aktivitas sendiri kan adalah kemampuan ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas berat. Nah ini pasiennya kan mengeluh sesak nafas, lalu mudah lelah saat beraktivitas. Nah sehingga diagnosa yang saya ambil yaitu intoleransi aktivitas, dan dibuktikan juga dengan hasil data observasinya yaitu ada perubahan tekanan tanda-tanda vital pada saat aktivitas dan sesudah aktivitas. Jadi SDKI sesuai tanda layarnya. Oke, baik. Ada lagi dari teman? Sudah cukup ya? Sudah cukup lengkap. Oke, baik. Mbak sudah mempresentasikan terkait kasusnya pada polaan hari kedua ya di sini ya. Tadi kalau mungkin saya boleh langsung klarifikasi, izin dengan kasusnya. Nah, Mbak di sini mungkin tadi perlu diperdalam ya. Maksudnya mungkin untuk satu teman ini nanti bisa untuk teman-teman lain juga ya. Khusus terkait dengan penceritaan atau teman-teman menjelaskan terkait problemnya. Jadi problem yang di sini diangkat itu sebelumnya teman-teman harus menjelaskan dulu patofisiologinya atau patologinya perjalanannya. Tapi patofisiologinya bukan konsep, tapi pada pasiennya. Misal kalau konsep kan kita tahu kan misalkan penyebab dari penyakit ini ada A, B, C. Nah kalau pada pasiennya apa? Oh misal dia karena pola hidup atau karena genetik. Dia genetik sehingga kenapa sehingga muncul masalah itu. Nah itu harus dijelaskan dulu sebelum Mbak menyampaikan bahwa diagnosa yang saya ambil ada ya. Nah, di sini kalau untuk data situationnya, data fokusnya di SPO sudah lengkap, sudah sesuai dan saya cek dengan asetnya juga sudah cocok ya. Berarti untuk oteknya di sini mungkin nanti evaluasi juga ya untuk Mbak bisa dijelaskan dibacakan semuanya, bukan hanya untuk yang terapeutiknya saja, tetapi observasinya apa sih yang dilakukan gitu ya. Lalu untuk edukasinya yang maksud dilakukan apa, mungkin yang diintervensi disusun itu apa, itu sampai di kolaborasinya barangkali dia dapat obat apa saja, nanti bisa nih teman-temannya tahu gitu ya, barangkali obat itu gunanya apa gitu ya. Jadi dalam menjelaskannya mungkin tadi bisa satu rangkaian itu ya. Nah di sini Bu Rita akan menyampaikan terkait dengan hasil penilaiannya, di mana untuk kasusnya sendiri tadi untuk prestasi kasusnya sudah bagus ya, sehingga saya berikan nilai yang maksimal. Di sini mungkin yang perlu ditingkatkan untuk dirimu adalah di bagian tadi kemampuan mengidentifikasi dan mendiskusikan mekanisme dasar dalam patologi. Karena tadi belum muncul, jadi di sini nanti saya akan memberikan data, kali ini bisa dicatat.
presentasi kasusnya. Terima kasih Kak, nanti bisa dilanjutkan untuk perawatannya pada pasien sesuai dengan asuhan perawatannya ini, dan jangan lupa nanti diimplementasikan atau ditulis di catatan di Excel. Ya, terima kasih. Ini untuk nilainya, ini masternya, untuk PPL-nya. Nanti nilainya saya akan taruh di sini dan akan saya berikan setelah pulang sih. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu perseptor semua, teman-teman di sini jangan lupa pada saat mahasiswa mempresentasikan kasusnya, Bapak Ibu semua harus memperhatikan lembar penilaian atau checklist penilaiannya. Di mana di situ terdapat beberapa item ya. Item beberapa yang harus dinilai seperti satu, kemampuan mereka mempresentasikan kasusnya. Lalu yang kedua, kemampuan mereka mengidentifikasi data esensial yang ada di dalam pasien atau kasus tersebut. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi mekanisme dasar pathway-nya, karena mereka nanti harus menjelaskan pathway dari masalah khusus si pasien itu bisa mengalami muncul diagnosa atau masalah keperawatan itu seperti apa. Nah itu Bapak Ibu bisa menilai rasionalnya seperti apa, betul atau tidak perjalanan patofisiologinya. Lalu berikutnya adalah kemampuan mengintegrasikan gitu ya, dan mengaplikasikan ilmu-ilmu dari kasus tersebut ya. Jadi mereka mungkin nanti menjelaskan intervensi apa yang cocok untuk kasus tersebut, kenapa mengambil intervensi tersebut, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kemampuan mereka adalah menguasai pengetahuan dan juga presentasi, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga dapat bermanfaat dan diterapkan di lahan praktik. Sampai jumpa lagi.